Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Kali ini saya perkenalkan Nadia. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum UT. Nah, saya mengajar pada mata kuliah Hukum Internasional. Kita akan langsung bahas ya ke materinya. Jadi kita sudah sampai pada modul 5, yaitu subjek Hukum Internasional. Tadi teman-teman sudah paham kan BMP apa yang harus teman-teman pegang pada mata kuliah ini adalah BMP ini. Nah, ini covernya. Ini bisa teman-teman dapatkan di bahan ajar digital maupun bisa teman-teman lihat pada RBV, ruang baca virtual. Di modul yang 5 ini kita akan membahas tentang subjek hukum internasional. Teman-teman sudah tahu siapa saja sih kira-kira yang menjadi subjek hukum internasional? Ada yang tahu? Kita pernah belajar mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kita pernah belajar mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Nah, di sana dikenal subjek-subjek atau pihak-pihak yang dikenakan kewajiban oleh hukum, yang dia harus taat pada aturan hukum, yang mendapatkan sanksi ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Siapa saja kira-kira pihak-pihak yang kemudian dikenakan hukum internasional, adalah subjek internasional itu siapa? Ada yang tahu? Yang pertama adalah negara. Bisa bayangkan ya, negara. Kita adalah satu entitas negara Indonesia. Zaman dulu, negara belum dikenal, karena zaman dulu yang dikenal adalah suku-suku bangsa-bangsa. Ketika kemudian perkembangan zaman semakin maju, mulai dikenallah negara-negara modern. Negara modern pertama kali diinisiasi oleh negara-negara polis di wilayah Yunani. Nah, mereka jangan dibayangkan seperti negara yang besar, tapi mereka kecil. Nah, ketika mereka memiliki kepentingan untuk memajukan negaranya, mereka harus bekerja sama, harus menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, muncullah negara-negara dunia ketiga atau disebut juga dengan negara-negara berkembang, di mana mereka mendapatkan kemerdekaan atau merdeka secara penuh setelah Perang Dunia Kedua usai. Sebutlah negara kita, Indonesia. Teman-teman pasti tahu ya, ketika negara kita berdiri, tidak ada negara yang mengakui kecuali 3 negara yang mana mereka memiliki persamaan nasib dengan kita. Ada yang masih ingat nggak? Ada India, kemudian Mesir, dan Palestina. Nah, ini asal mula negara. Kenapa kemudian negara disebut sebagai subjek hukum internasional yang bahkan utama? Karena negara inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya hubungan internasional. Meskipun sebelum ada negara sudah ada ya. Kita dulu mendengar bagaimana hubungan Cina dengan Eropa, bahkan sebelum ketika negara itu terbentuk sebagai negara modern. Nah, negara inilah yang kemudian secara formal menjadi subjek hukum internasional. Teman-teman bisa melihat banyak kasus, misalkan dalam hal perbatasan, kita dengan Malaysia, kita dengan Vietnam, Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Timur Leste. Nah, di sini masing-masing negara tentu memiliki kepentingan untuk mengutamakan apa yang ingin diinginkan oleh negara tersebut. Tentu tidak dapat semuanya, karena kita harus mengakomodasi kepentingan dari negara-negara di sekitar kita. Baik teman-teman, kita bahas lagi tentang negara. Nah, negara ini adalah suatu entitas yang dia bukan hanya memiliki kesamaan suku bangsa, tapi juga bisa jadi memiliki kesamaan geografis, atau bahkan geografisnya pun terpaut jauh, tapi mereka memiliki visi dan misi yang sama. Kita tahu misalkan Amerika Serikat, dia memiliki negara bagian di tengah lautan Pasifik yang namanya Hawaii. Kenapa bisa? Karena dengan berbagai macam cara mereka bisa melakukan kooptasi terhadap Hawaii waktu itu, kemudian menyatukan visi misi mereka. Sama halnya dengan negara-negara lain yang bisa jadi memiliki wilayah yang agak jauh dari ibu kota. Taruhlah misalkan di Indonesia, kita memiliki berbagai wilayah, misalkan di Maluku, Kepulauan Maluku, kemudian di Papua, kemudian di Nusa Tenggara Timur, yang itu lumayan jauh dari Jakarta. Tapi karena kesamaan visi misi, mereka kemudian membentuk sebagai sebuah bangsa yang disebut sebagai negara. Saya ingin bertanya, kira-kira ada yang tahu nggak apa saja sih syarat sebuah entitas untuk dapat dikatakan sebagai negara? Konvensi Montevideo menyebutkan ada 4 syarat untuk suatu entitas disebut sebagai negara. Yang pertama adalah
penduduk ya. Jadi suatu entitas itu harus ada penduduk yang jelas, siapa penduduknya, jadi nggak boleh penduduknya nomaden, harus jelas. Kemudian yang kedua adalah suatu wilayah yang tetap. Artinya wilayah yang tetap dia memiliki garis perbatasan yang jelas dengan negara di sekitarnya, entah itu perbatasan darat, entah itu perbatasan laut. Kemudian yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Nah, ini pemerintahan yang berdaulat adalah suatu hal yang sangat esensial bagi tumbuhnya suatu negara. Tentu, sebagai warga masyarakat, kita tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Jadi, apalagi suatu negara yang dia memiliki penduduk yang sangat besar, seperti Indonesia, dia mutlak harus memiliki seorang pemimpin atau suatu komunitas pemimpin. Di mana pimpinan ini atau pemerintah ini harus berdaulat, jadi dia harus naik berdasarkan pada apa yang sudah disepakati oleh negara tersebut. Misalkan konstitusi, atau misalkan zaman Soekarno belum ada konstitusi, maka ditunjuk oleh para dewan yang duduk dalam BPUPKI. Oke, kemudian yang keempat adalah, ada yang tahu? Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Kenapa pengakuan sangat penting? Karena kita sebagai warga masyarakat global membutuhkan hubungan dengan negara lain. Katakanlah tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kemudian ketika negara Indonesia pertama merdeka secara de facto, kita membutuhkan pengakuan dari negara lain. Ada India, ada Mesir, ada Palestina. Kemudian dari pengakuan ini akan berlanjut menjadi hubungan diplomatik, di mana ini akan mengukuhkan konsistensi dari suatu negara. Jadi teman-teman paham ya. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa syarat yang pertama, kedua, dan ketiga adalah syarat yang sifatnya konstitutif. Artinya konstitutif ini suatu hal yang sangat mendasar, yang wajib dimiliki suatu entitas yang ingin disebut sebagai negara. Kemudian syarat keempat adalah syarat deklaratif. Artinya ini bukan suatu hal yang sangat mendasar, tapi sesuatu yang harus dinyatakan oleh pihak lain. Nah, lanjut yang kedua, siapakah subjek hukum internasional itu? Yang kedua adalah organisasi internasional. Baik, teman-teman bisa menyebutkan siapa saja organisasi internasional yang kita tahu? United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB didirikan pada tahun 1945. Supaya apa? Untuk mencegah terjadinya atau berlanjutnya Perang Dunia setelah Perang Dunia Kedua. Kita berharap tidak ada Perang Dunia. Sebelum PBB ada LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang ditujukan untuk mencegah terulangnya kembali Perang Dunia Pertama. Tapi ternyata gagal. LBB gagal, terjadilah Perang Dunia Kedua, kemudian ada PBB. Nah, sampai sekarang pun secara faktual kita melihat bahwa ternyata kehadiran PBB belum secara 100% menghadirkan perdamaian dan keamanan internasional. Tapi setidaknya sudah ada progres ya. Nah, kalau teman-teman sering lihat film atau sering lihat YouTube, ada berbagai ulasan menarik tentang PBB. PBB bermarkas di New York, dan dia beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Ada negara-negara yang sifatnya anggota tetap, ada yang dia anggota tapi tidak memiliki hak suara, ada yang observator country, seperti Palestina pada zaman dahulu. Nah, bisa lagi nggak menyebutkan apa aja sih contoh organisasi internasional yang paling dekat dengan kita? ASEAN, ya, ASEAN pada saat ini 10 negara plus 1 Timor Leste. Pada tanggal 1 Januari 2015, kita sudah resmi menjadi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Tentu kehadiran MEA memiliki implikasi yang signifikan bagi perekonomian negara kita, karena perdagangan barang menjadi semakin mudah, perdagangan jasa semakin tidak ada barriers yang kemudian menghalangi 10 negara ini untuk bekerja sama. Nah, ASEAN sebagai suatu OI atau organisasi internasional juga memiliki hukum tersendiri, yang itu tertuang dalam hukum-hukumnya, yang dalam deklarasinya, kemudian dalam kesepakatan-kesepakatan antara kepala negara maupun antara kementerian-kementerian yang terkait.